Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kericuan terjadi jelang musyawarah daerah Partai Golkar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Memaksa masuk, puluhan kader Partai Golkar adu otot dengan petugas. Saling dorong dengan polisi tidak terhindarkan ketika puluhan kader berusaha menerobos masuk kantor sekretariat Partai Golkar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Polisi mengadang mereka yang memaksa masuk untuk ikut mengantar Yaryana Somalinggi, istri Bupati Tanah Toraja, mendaftar sebagai calon ketua Golkar. Para kader Golkar pendukung Yaryana Somalinggi menduga panitia pemilihan hendak berlaku curang dan melakukan rekayasa dalam musda yang akan digelar pada 11 April mendatang. Pergantian 16 pimpinan kecamatan Partai Golkar secara sepihak menjadi alasan lantaran dinilai telah melanggar ADART dan peraturan organisasi partai. Itu tidak sesuai dengan peraturan organisasi, itu yang pertama. Yang kedua, pelaksana tugas yang terdiri dari beberapa orang, itu tidak ada yang tidak pernah dilibatkan untuk rapat pleno. Kericuhan berhasil diredam dan tidak meluas setelah aparat berhasil menenangkan para kader Golkar yang protes. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sejumlah inventaris di rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Silboga senilai setengah miliar rupiah lenyap seolah dijarah. Diduga inventaris yang raib itu diboyong oleh pejabat lama. Pemerintah Kota Sibolga kecolongan lantaran sebagian besar inventaris rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Sibolga hilang seolah dijarah. Rumah dinas terlihat kosong dan hanya tersisa sejumlah perabotan seperti tempat tidur hingga lemari yang berisi piala penghargaan. Sekretaris Daerah Kota Sibolga mengatakan hilangnya sejumlah fasilitas di rumah dinas karena dibawa oleh pejabat lama, Syarfi Hutahuruk. Sekda membenarkan ada rencana mantan wali kota Sibolga hendak membawa sejumlah inventaris tetapi harus mengikuti mekanisme administrasi, tidak boleh langsung diangkut. Memang ada surat dari pejabat lama yang meminta kepada kami akan membawa barang dengan catatan akan membayar. Tapi kan barang ini kan tidak seperti membeli seperti di pasar. Harus kita lihat dulu apakah layak untuk dilelang, kemudian menilai harganya itu oleh kita teruskan dulu ke KPKNL. Sebelum itu terbit harusnya barang ini jangan dibawa dulu, ternyata tidak ada lagi. Akibatnya, wali kota Sibolga berikutnya Jamaluddin Pohan harus tinggal di rumah pribadi terlebih dulu karena kosongnya fasilitas rumah dinas. Dibilang kecewa, saya udah berapa bulan tidak bisa masuk. Dianya kan habis selesai pelantikan kan udah masuk. Tapi karena banyak kekurangan terpaksa kita tunda. Sementara Bapak tinggal di rumah pribadi sendiri? Iya, di rumah lah sekarang. Pemkot Sibolga telah mengirimkan surat kepada pejabat lama untuk mengkonfirmasi keberadaan inventaris yang hilang. Di data total nilai inventaris rumah dinas wali kota dan wakil wali kota yang hilang mencapai setengah miliar rupiah. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Pemirsa, usul Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas agar semua agama diberi kesempatan berdoa dalam acara-acara internal Kementerian Agama menuai kontroversi. Bermaksud ingin menebarkan toleransi, Menteri Agama dituding tidak paham toleransi. Akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan. Kementerian Agama baru saja memulai Rakernas di Jakarta yang dihadiri seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Agama. Seperti umumnya acara di Kemenak, pembukaan acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa dalam agama Islam. Saat membuka acara ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengusulkan agar acara-acara di Kementerian Agama tidak hanya Islam saja yang diberikan kesempatan, tetapi agama-agama lain juga diberi kesempatan untuk berdoa. Mohon maaf, saya mau menyampaikan otokritik untuk kita semua. Di awal saya diberikan amanah oleh Presiden untuk menjadi pembantu beliau di Kementerian Agama ini, saya sudah sampaikan. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian,
juga sudah mencatat dan menyimak ini dengan baik, bahwa saya ingin menjadikan Kementerian Agama ini menjadi kementerian yang melayani semua agama, bukan hanya Kementerian Agama Islam. Namun usul Menteri Agama ini mendapat kritikan dari Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Menurutnya Menteri Agama semestinya melihat pembicara dan mayoritas peserta yang hadir dalam acara Kemenak. Menurut Abbas, jika pembicara yang hadir lebih banyak agama Islam, silahkan berdoa menurut agama Islam. Dan yang non-Islam silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Belakangan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengklarifikasi pernyataannya, bahwa usulannya doa untuk semua agama hanya untuk acara-acara di internal Kementerian Agama, bukan untuk acara di luar Kemenak. Tim Liputan iNews melaporkan.